Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Brebes akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan kelompok kami, saya Suroya Jamil dari SMP Negeri 1 Ketanggungan. Saya Rifatun dari SD Negeri Kubang Jati 2. Dan saya Duladi dari SMK Budi Utomo Brebes. Kemudian saya Muhammad Ikhwanuddin Al-Fatah dari SMA Negeri 2 Brebes. Salam bahagia, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Dipa. Waalaikumsalam Pak Duladi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pak Duladi sendiri gimana kabarnya Pak? Saya alhamdulillah sehat. Keluarga Bu Dipa juga sehat? Alhamdulillah Pak, sehat semua. Bu Dipa, rencana Bu Dipa mau mengadakan coaching dengan Bu Soraya. Betul. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang rubrik dari coaching tadi. Yang pertama, tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian prosesnya juga kreatif, yang terakhir memaksimalkan potensi dari Bu Soraya. Kemudian Bu Rifa juga harus memiliki kompetensi inti dari coaching tadi, yaitu kehadiran secara penuh atau present. Nah, kemudian yang kedua, mendengarkan aktif dari apa yang diceritakan oleh Bu Soraya. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dalam melaksanakan coaching tadi, Bu Liva juga hendaknya memakai alur tirta, yaitu yang pertama menentukan tujuannya dulu. Tujuan dari coaching, kemudian mengidentifikasi masalah dari Bu Soraya, kemudian yang ketiga rencana aksi dari Bu Soraya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Baik Bu Soraya, apakah ini bisa dipahami? Ada 3 itu tadi? Iya, bisa Pak. Ya, oke. Kemudian sebelum melakukan coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bisa Bu Soraya? Boleh Pak, silakan Pak. Oke, yang pertama, dalam proses coaching nanti, saya ingin membantu Bu Rifa, kira-kira Pak, kira-kira pengembangan kompetensi apa yang akan Ibu sampaikan? Ya, mungkin kehadiran penuh ya Pak ya. Saya pengen kehadiran penuh dan mendengarkan aktif kayaknya itu Pak. Jadi ada 2 kompetensi yang Bu Rifa pengen sampaikan. Iya, betul Pak. Kemudian dari 2 kompetensi ini, kira-kira secara spesifik kompetensi mana yang akan Bu Rifa kembangkan? Sepertinya kehadiran penuh mungkin Pak. Saya menonjol di kehadiran penuh. Kehadiran penuhnya Pak. Bagus, itu sangat bagus Bu. Yang terakhir ya, ada beberapa indikator. Kira-kira tolak ukur keberhasilan Bu Rifa dalam melaksanakan coaching tadi itu apa Bu? Mungkin ketika saya melaksanakan proses coaching dengan Kuci, saya bisa si Kuci itu bisa terbuka sama saya Pak. Dia merasa nyaman, kemudian dia merasa tidak adanya kemitraan gitu Pak. Jadi tidak ada yang merasa di atas dan ada di bawah seperti itu atasan Pak. Dan bawahan tadi ya, betul sekali seperti itu Pak. Hubungannya antar teman seperti itu, biar si Kuci itu merasa nyaman Pak ketika saya melakukan coaching gitu. Kemudian si Kuci itu bisa menemukan solusi atas masalahnya itu Pak. Dari tadi diidentifikasi, kemudian betul. Si Bu Soraya bisa menemukan masalah yang dia sampaikan ke saya gitu Pak, solusinya gitu loh Pak. Ada 2 berarti ya? Iya Pak. Berarti tidak ada gap, hubungannya sebagai kemitraan. Betul. Kemudian yang coaching tadi menemukan bisa solusi. Menemukan solusinya Pak. Itu sangat bagus sekali Bu Rifa. Baik, semoga dari
paparan nanti kucing yang dijalankan oleh Bu Rifa berjalan lancar, tidak ada kendala ya. Amin. Terima kasih. Bu Rifa. Iya, sama-sama Pak Dul. Iya. Saya juga terima kasih ya Pak Dul ya. Nah, Assalamualaikum Bu Rifa. Waalaikumsalam Bu Aya. Ada waktu nggak? Saya mau cerita. Ada nih, mumpung sekarang saya lagi longgar jam kosong ya, boleh? Iya. Di sini aja ya Bu Rifa ya. Kayaknya Boleh. di sini sepi lah, Iya. nggak bising ya gitu ya. Baik Oke. Bu. Terus saya mau menjelaskan tujuan saya pengen curhat, pengen cerita ke Bu Rifa itu tentang seperti biasa Ibu, Iya. anak istimewa saya yang Iya. bernama Rizky itulah. Kemarin saya dapat aduan lagi, anaknya itu ternyata mengambil barang milik temennya. Tapi kali ini mah bukan temennya lagi, tapi adik kelasnya gitu, Bu Rifa. Jadi pertemuan kita kali ini akan membahas apa Bu? Itu tadi tentang anak istimewa Anak saya. istimewa. Oh, iya, yang Rizky yang sering saya ceritain ke Bu Rifa Oh tuh. iya betul, kumat lagi ya Bu ya. Betul, Iya. Bu Rifa. Oke, kira-kira menurut Bu Aya faktor apa sih Bu yang menyebabkan anak tersebut itu berperilaku menyimpang kayak gitu Bu? Kalau menurut saya itu karena saya kan wali kelas dia baru juga ya Bu Rifa kan udah tahu kan. Iya. Saya ketemu dia itu di kelas 8 kan. Kalau menurut penuturan temennya itu dari kelas 7 tuh dia ngambil barang punya temennya tuh dari bercanda. Di awal dari bercanda itu ternyata dia terlalu kreatif mungkin ya, sampai dijual-jualin dengan harga yang murah gitu Bu Rifa. Jadi mungkin kebercandaan itu yang menurut mereka bercanda tapi kan bercanda nggak baik ya Bu Rifa. Itu ke bawah sampai sekarang di kelas 8. Oh, Begitu Bu Rifa. Oke, baik, dari skala 1 hingga 10 penanganan Bu Aya tentang si Rizky ini di angka berapa kira-kira Bu? Waktu kemarin-kemarin sebelum ada pengaduan sih saya bisa dikatakan sukses ya 8 gitu tuh. Tapi kemarin bapak kesiswaannya laporan lagi ke saya jadi drop lagi di skala 5. Oh. Berarti saya berasa percuma gitu tuh ngomongin anak ini gitu tuh. Gitu Bu Rifa. Oh, pernah nggak Bu Aya menasehati atau melakukan bimbingan pada si anak tersebut Bu? Sering banget Bu Rifa, dari kalau saya masuk ke kelas kadang saya panggil ke ruang guru, saya cari tempat kosong, ngomong dari hati ke hati juga udah pernah. Itu yang masalah tadi bercandaan pulpen, dia udah tobat ya. Temennya curhat ke saya, katanya udah nggak ngambilin pulpennya temannya lagi. Nah yang kemarin tuh ngambil topinya di kelas itu yang masih belum hilang kebiasaan buruknya gitu Bu Rifa. Oh iya. Hambatan atau gangguan apa Bu yang Ibu hadapi ketika menasihati atau membimbing si anak tersebut Bu? Hambatannya paling saya itu tidak bisa mengawasi si Rizky, kasarannya 24 jam lah ya Bu ya. Iya. Karena kan kita tahu sendiri guru itu kan ada di jam 7 sampai jam 13.15 ya Bu ya. Iya, Di luar dari itu kan berarti tanggung jawabnya orang tua. Nah mungkin si orang tua ini kan nggak terlalu strict atau gimana ke anaknya, jadi hambatannya di situ sih. Susah mengontrol si Rizky di luar dari jam sekolah. Oh iya. Bagaimana Bu Aya berencana melibatkan anak tersebut dalam proses perubahan ini agar si anak tersebut tidak merasa dihukum Bu, atau dia itu merasa didukung gitu loh Bu, tidak dihukum gitu. Kalau saya itu ke Rizky itu nggak mengejat ya atau melabelkan dia itu tadi semuanya kasarannya pencuri dan lain-lain, enggak. Saya juga ngomong ke Rizky atas dasar laporan tadi, tak panggil anaknya, bener enggak kamu begini-begini secara privat biar nggak didengerin ke teman-temannya, takut malu atau gimana, takut dijadikan bahan bulian juga atau gimana. Saya panggil anaknya, terus kalau dia mengakui berarti saya harus konfirmasi juga ke orang tuanya, begitu Bu Rifa. Oh iya, betul sekali Bu. Terus langkah konkret apa atau strategi apa yang akan Bu Aya lakukan dalam jangka waktu dekat ini Bu? Karena saya dapat itu tadi pagi sebelum kita ini cerita, palingan saya langkah strateginya itu
pertama laporan ke guru BK, barangkali guru BK-nya belum tahu juga tentang laporan ini. Syukur-syukur udah tahu. Yang kedua itu bersama guru BK itu berkolaborasi sekalian memanggil orang tua Rizky untuk datang ke sekolahan biar tahu kelakuan anaknya itu di sekolahan dia lagi kenapa gitu tuh. Nanti nggak lewat telepon, nggak lewat japri, orang tuanya suruh datang langsung ke sekolahan biar ngobrol bareng. Iya. Begitu Bu Rifa. Jadi siapa aja yang perlu dilibatkan dalam memastikan rencana ini agar berhasil, Bu? Kalau yang dilibatkan menurut saya karena ini udah tadi kan selain Rizky mengambil barang adik kelasnya juga penemuan barunya kan ngerok juga ya Bu Iya, ya. betul. Itu palingan saya tadi berkolaborasi dengan guru BK itu udah pasti ya. Yang kedua itu orang tuanya didatangkan ke sini dan paling mentok seumpamanya si Rizky ini nggak ada perubahan berarti saya minta tolong ke kesiswaan dan langsung ke kepala sekolah buat menentukan kebijakan secara bersamanya itu maunya gimana Bu Rifa. Oh iya. Terus kedepannya apa yang akan Ibu lakukan untuk memantau perkembangan si Rizky ini secara berkelanjutan, Bu? Kalau saya rencananya saya bikin catatan kecil ya buat kesepakatan dengan si Rizky dan orang tuanya bila dalam 1 bulan ini atau bulan-bulan berikutnya dia melakukan hal yang sama, dia sudah tahu konsekuensinya bakalan gimana dan bakalan apa dari pihak orang tuanya dan dari pihak Rizky-nya juga begitu Bu Rifa. Baik Bu Aya, dari obrolan kita tadi ini, kira-kira kesimpulannya apa Bu Aya? Kesimpulannya ya ternyata saya sudah cerita ini banyak banget ya Bu Rifa ya. Betul. Kesimpulannya itu ya saya harus segera konfirmasi ke orang tuanya ya, berkolaborasi dengan orang tua BK untuk menyelesaikan ini anak mau gimana, terus kedepannya mau gimana kayak gitu ya Bu Rifa. Terus kesepakatan dengan si Rizky-nya, anaknya saya sendiri di kelas itu gimana paling gitu sih Bu Rifa. Oh, gimana Bu Aya setelah curhat cerita sama saya? Alhamdulillah Jiplong, tadi saya pusing banget. Lagi-lagi Rizky, Iya. Rizky lagi ya Bu Rifa. Sekarang saya udah plong. Ternyata saya butuh dukungan ya, kevalidan aja biar saya ngelangkah nggak salah loh Iya, gini. betul. Iya. Ternyata solusinya sudah ada ya Bu ya. Iya ya Allah, saya senang banget udah plong ya. Terima kasih Bu Rifa Iya. sudah meluangkan waktunya buat saya untuk menerangkan cerita saya. Jangan bosan-bosan ya Bu Rifa. Iya, tidak Bu Aya. Baik, semoga dari pertemuan kita kali ini nanti mendapatkan hasil yang sesuai rencananya Bu Aya ya Bu ke depannya. Ya, amin. Semoga Rizky juga tambah berubah ya. Bu Rifa. Amin. Ya, Bu Rifa sudah bagus sekali tadi melaksanakan coaching ya Iya, dengan iya Pak. Bu Soraya. Oke. Jadi dari pelaksanaan coaching yang dengan laksanakan tadi ada beberapa catatan di saya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Boleh ya? Boleh Pak, Boleh, silakan oke. Pak. Yang pertama, apa yang Ibu lakukan saat melaksanakan coaching terkait dengan indikator ketercapaian ini bagaimana Bu? Iya. Selama saya melakukan coaching tadi, Tadi. saya rasa saya sudah melakukan alur tirta Pak. Iya. Dari tujuannya, kemudian dari identifikasinya, kemudian dari rencana aksinya dan tanggung jawab. Saya rasa saya sudah melakukan iya. semuanya Pak. Kemudian Dari saya- prinsipnya bagaimana? betul, dari prinsipnya juga saya sudah menerapkannya Pak. Iya. Kemitraan misalkan ya Pak, saya antara saya sama Bu Aya itu saya rasa tidak ada antara bawahan Oke, dan iya, atasan iya. gitu Pak. Jadi seperti teman saja Iya. Pak, rekan Berarti sejawat. mengalir lah pembicaraannya tadi mengalir ya. Betul, Tidak mengalir, ada Pak. gap. Kalau Tidak ada gap. antara kepala sekolah dengan guru kan berarti hubungannya benar-benar kemitraan ya, enak Iya, ya. betul Luar Pak, biasa, seperti luar itu. biasa. Kemudian yang prinsip yang kedua Bu, Itu kehadiran penuh ya Pak. Saya merasa pas waktu coaching tadi si coach itu atau Bu Suraya itu merasa nyaman Pak. Dia bisa mengeluarkan atau permasalahan-permasalahannya dia sudah bercerita dengan saya, kemudian suasananya juga di situ sangat nyaman. Tidak tegang lah Pak antara saya dan si coach tadi itu Pak. saat percakapan juga ada
kreativitas Iya, ya dari kreativitas Bu juga Rifa. mengalir saja Luar seperti biasa. itu. Oke. Iya, Pak. Bagus Bu Soraya. Jadi tadi jenengan sudah melaksanakan prinsip dari coaching tadi, prinsip yaitu kemitraan, tidak ada batasan antara bawahan dan atasan, itu sudah Betul. bagus. Kemudian prosesnya juga kreatif kalau saya lihat, prosesnya kreatif. Kemudian potensi yang dikembangkan Bu Rifa terhadap Bu Soraya itu sudah bagus. Iya. Sudah apa ya? Sudah ketarik semua Iya. oleh Bu Rifa, luar biasa. Terima kasih, Pak. Kemudian dari sisi kompetensi ini yang tadi saat peran jenengan sampaikan bahwa jenengan nanti pada saat coaching tadi akan menerapkan kehadiran penuh. Saya lihat juga sudah ya, Iya. jadi konsentrasi jenengan saat pelaksanaan coaching sudah benar-benar penuh. Kemudian saya lihat juga jenengan saat Bu Soraya cerita mendengarkan ya. Iya, betul, Pak. Jangan hanya diam. Jadi saya lihat dengan tadi mengangguk-angguk kepala juga itu bagian dari proses Bu. Iya. Luar biasa sekali ya. Kemudian yang terakhir Bu, ya tadi kan jenengan kompetensinya hanya 2. Iya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan jenengan kembangkan? Mungkin yang akan saya kembangkan ke depannya itu menanyakan pertanyaan berbobot, Pak. Iya, soalnya pas waktu coaching tadi saya rasa kurang melakukan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing Bu Soraya itu menjelaskan Iya, masalah-masalahnya iya. gitu, Pak. Mungkin itu, Pak, Iya, pertanyaan berbobot. Pertanyaan ini yang kurang, akhirnya kemungkinan besar ya, kemungkinan Bu Soraya masalahnya tidak ditelukan semua Iya, ya. betul, Pak. Mungkin saya akan lebih apa sih namanya? Mencari pertanyaan-pertanyaan yang untuk Bu Soraya itu bisa mengeluarkan menggali dari permasalahannya itu, Pak. Mudah-mudahan ke depan tiga-tiganya bisa ya Bu, Amin. dari kompetensi intinya. Nah, saya doakan juga mudah-mudahan jangan hanya Bu Soraya, guru yang lain juga diajak. Kira-kira guru ini mempunyai permasalahan tentang pembelajaran itu juga diajak. Iya, baik, Seperti Pak. itu ya Bu. Baik, Ya, Pak. terima kasih. Ini sudah luar biasa untuk Bu Rifa. Terima Dan semakin kasih. berkembang lagi. Ya, terima kasih ya, Pak ya. Oke, sama-sama Bu.